riset data potensi Provinsi Papua Tengah. Kita tahu Provinsi Papua Tengah adalah provinsi terbaru dari otonomi khusus. Ya, otonomi khusus, dan orang tahu Provinsi Papua Tengah ini adalah tengah dari tanah Papua. Di dalamnya ada tambang emas, ada potensi pariwisata, ada pertanian kopi, dan sejuta potensi sumber daya alam. Tetapi kita juga buta huruf atau kurangnya informasi sebanyak mungkin. Maka saya ketua tim dari 11 dari Kadin, saya sendiri, nama saya Maximus Tipagau, ketua, wakil ketua dari pariwisata dan kebudayaan. Tapi saya dipercayakan tambahan tugas, yaitu ketua, didampingi sekretaris. Kita ada berapa orang tim teknisnya? Ada 18. Terdiri ada 3 orang akademisi dari Nabire sendiri, besar Nabire sendiri. Nah, itu untuk mengumpulkan 8 kabupaten seluruh potensi, terutama UMKM, wisata, kebudayaan, potensi sumber daya alam seperti pertambangan, emas, dan lain-lain. Harapannya data ini akan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung program masing-masing. Seperti di provinsi akan mendukung program bupati, program gubernur dan wakil gubernur. Kalau di kabupaten nanti kita juga akan mendukung program bupati dan wakil bupati. Di sana Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Timika, Puncak, Jaya, dan Nabi. Itu hukum wajib karena Kadin adalah mitra daripada pemerintah kabupaten dan provinsi. Nah, inti dari harapan itu adalah bagaimana orang asli Papua bisa menjadi tuan di negeri. Kita tidak bisa hanya bicara saja, tapi harapannya adalah orang Papua bisa belajar dari wira swasta supaya kabupaten dan provinsi ini jangan hanya kaya saja, tapi orang Papua bisa menjadi pengusaha. Itu harapannya. Mulainya dari mana? Data ini sangat penting. Mulainya dari mana? Kolaborasi antara pemerintah, kabupaten dan provinsi dengan Kadin itu sangat penting. Habis itu hasilnya kita kerjasama dengan swasta. Swasta itu siapa? Antara provinsi, bahkan dengan pusat, bahkan internasional. Itu kan harapan Kamal Dagang Industri dan Bisnis. Itu harapannya. Nah, kalau kita tidak mulai dari hal-hal seperti ini, saya kira susah untuk orang Papua menjadi tuan di negeri ini. Maka saya selaku ketua, proses ini kita mulai dengan sukacita, dengan ada kekurangan sebanyak mungkin, tapi kami optimis, kami semangat yang luar biasa. Nah, dengan harapan bahwa orang Papua bisa, orang DGI jadi pengusaha di Dea, di Paniai, di Intan Jaya, di Timika, di Nabi. Di sini kita punya wilayah, ada pesisir pantai, Teluk Cendrawasih, dan gunung-gunung. Sekarang kita mempersatukan gunung dan pantai bersatu bicara sektor ekonomi. Itu kira-kira gambaran umumnya. Ada lagi mau tanya? Terkait potensi yang ada ini, apakah juga Kadin tidak menutup untuk investor yang nanti akan masuk, karena pasti disampaikan bahwa kedepannya juga bakal ada investor masuk. Tapi tadi kakak tekankan bahwa ini memang asli untuk orang Papua. Bagaimana dengan investor yang nanti akan masuk juga? Jadi kan investor ini yang paling khawatir nomor 1 adalah keamanan. Kita tahu Papua kaya raya, tapi keamanan jadi bermasalah. Siapa yang mau berinvestasi di negeri ini? Sekalipun saya sendiri mau berinvestasi, tidak percaya sama saya punya saudara sendiri, karena tidak aman. Itu masalah utama. Nah, bagaimana tidak aman ini supaya jadi aman? Berarti orang asli Papua harus jadi pengusaha utama dulu. Harus mulai dulu, itu dasar utama.
supaya antara dagang satu, bisnis satu sama bisnis itu bikin nota kesepakatan itu bisa minimal ada jaminan keamanan karena saling menguntungkan. Kalau orang Papua ya tidak menguntungkan, tidak ada orang yang mau bawa uang di sini untuk berinvestasi, tidak ada yang mau. Karena lihat orang Papua seperti kayak orang makan orang, nggak mungkin, itu mustahil, mimpi siang bolong. Maka Kadin ada di sini itu kolaborasi dengan visi bupati dan wakil bupati, visi gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu Kadin adalah fasilitator antara investor yang tadinya dia khawatir dengan keamanan, itu minimal ada jaminan dari pengusaha orang asli Papua. Sehingga investasi itu bisa terjadi. Selama orang asli Papua tidak menjadi bisnis, saya kira belum ada jaminan. Maka sektor investasi untuk diamankan di tanah Papua, khusus lagi di Papua Tengah, itu adalah orang Papua harus belajar dulu, belajar bisnis, baru dia bisa kolaborasi kerjasama antara pengusaha besar, pengusaha Cina misalnya, pengusaha Jerman misalnya, pengusaha Amerika. Dia bawa uangnya bukan kecil, triliun miliar dolar untuk mengamankan investasi misalnya di Paniai atau di Intan Jaya. Kalau daerah itu tidak aman bagaimana? Dia tidak mau. Kalau daerah laut dibawa orang palang-palang terus, dia tidak mau. I don't need to invest. Dia takut lihat orang Papua. Nah, inilah tugas Maximus. Kenapa saya ditunjuk jadi ketua? Untuk pemahaman ini, edukasi ini, kesadaran ini yang lebih penting untuk saudara-saudara Papua. Kalau kita orang sudah sadar, kita akan investasi tanah ini akan sebanyak-banyaknya bermanfaat untuk orang Papua dan bangsa dan negara. Untuk itulah hari ini saya jadi ketua bersama 18 tim, didampingi dengan akademisi orang di lapangan, yaitu orang dari Nadira sendiri. Kita tidak datangkan orang ITB Bandung, kita tidak datangkan dari Bali, kita tidak datangkan orang dari Jakarta pintar-pintar, tapi apa yang kita punya, apa yang kita rasakan, apa yang kita mengalami, apa yang ada di potensi 8 kabupaten, itu yang kita mau promosikan dan kita mau buka untuk investasi. Kira-kira begitu. Mantap ya.